Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marnita Siotang. Nah, pernah tidak sih kalian berpikir kenapa kita harus repot-repot menghafal tanggal lahir tokoh yang sudah meninggal ratusan tahun lalu? Atau kenapa kita dipaksa belajar kejadian masa lalu yang rasanya tidak ada hubungannya sama kehidupan kita hari ini yang serba digital? Jujur saja ya, dulu pas sekolah tiap mendengar kata sejarah yang terbayang di otak saya cuma satu, yaitu pelajaran hafalan yang bikin bosan dan mengantuk. Tapi tunggu dulu, jangan beranjak dulu dari video ini. Bagaimana kalau saya bilang sejarah itu sebenarnya mirip petualangan mesin waktu yang penuh misteri, dan sejarawan itu sebenarnya adalah detektif yang lagi memecahkan kasus masa lalu. Nah, di vlog kali ini bersama saya Marnita Siotang, kita bakal kupas tuntas pengantar ilmu sejarah dengan cara yang berbeda. Nah, pastinya seru jadi. Siapkan posisi nyaman kalian dan mari kita masuk ke dalam mesin waktu. Teman-teman, mari kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu ya, yaitu arti dari kata sejarah itu sendiri. Tahu tidak kalau kata sejarah itu asalnya dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon. Mengapa harus pohon? Coba kalian bayangkan, sebuah pohon besar di dekat rumah kalian. Pohon itu tidak langsung tumbuh besar begitu saja. Ada akar yang tertanam sangat dalam di bawah tanah. Lalu ada batang yang berdiri kokoh, kemudian bercabang-cabang menjadi ranting. Tumbuhlah daun hingga akhirnya menghasilkan buah. Nah, kehidupan manusia itu persis seperti pohon tersebut. Apa yang kita nikmati hari ini, mulai dari gawai canggih yang kalian pegang saat ini untuk menonton video saya, bahasa daerah manapun, bahasa nasional yang kita gunakan sehari-hari, sampai status negara tempat kita tinggal sekarang, itu semua adalah buah dan rantingnya. Sementara akarnya adalah peristiwa masa lalu yang ditanam dan diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Jadi, lewat pengertian ini, kita tahu bahwa belajar sejarah itu bukan cuma membicarakan orang yang sudah meninggal atau masa lalu yang sudah lewat, melainkan cara terbaik untuk memahami kenapa diri kita bisa berada di sini hari ini. Nah, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi, biar sebuah cerita atau kejadian bisa sah disebut sebagai sejarah. Nah, ternyata harus didukung oleh 3 pilar utama yang tidak boleh hilang salah satupun. Tiga pilar itu adalah manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama, manusia adalah aktor utamanya. Tanpa manusia, tidak akan pernah ada yang namanya sejarah di dunia ini. Yang kedua adalah ruang, yaitu panggung atau tempat di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang ketiga adalah waktu, yaitu kompas atau penunjuk kapan peristiwa itu berlangsung. Biar kalian mudah paham, saya beri contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau kekasih kalian bertanya, apakah kalian sayang sama dia? Lalu kalian cuma menjawab, sayang banget. Itu bukan sejarah, tapi kalian menjawab, saya mulai sayang sama kamu sejak tanggal 12 Juni di sebuah kafe, tempat kita pertama kali ketemu. Nah, itu baru namanya sejarah. Mengapa? Karena di dalam kalimat tadi sudah lengkap unsur manusianya, yaitu kalian berdua, ruangannya jelas yaitu di kafe tersebut. Namun waktunya juga pasti, yaitu tanggal 12 Juni. 3 pilar inilah yang menyusun setiap kepingin kita, kisah masa lalu kita. Namun kalian juga harus tahu bahwa tidak semua kenangan masa lalu itu bisa masuk ke dalam buku pelajaran sejarah. Sebuah peristiwa di masa lalu baru bisa naik kelas dan diakui sebagai peristiwa sejarah kalau memenuhi 3 syarat mutlak. Syarat yang pertama adalah unik. Unik artinya peristiwa itu cuma terjadi satu kali saja di dunia ini. Kejadiannya tidak bisa diputar ulang atau direkayasa ulang dengan detail yang benar-benar persis sama. Syarat yang kedua adalah abadi. Artinya peristiwa tersebut tidak akan pernah berubah dan bakal terus diingat atau dikenang sepanjang masa oleh generasi berikutnya. Lalu syarat yang ketiga dan yang paling penting adalah memiliki dampak yang besar. Kejadian itu harus punya pengaruh yang kuat bagi kehidupan orang banyak atau masyarakat luas. Nah, contoh sederhananya begini, kalau menu sarapan kalian tadi pagi adalah nasi goreng, hal itu memang penting buat perut kalian yang lapar. Tapi
tidak akan mengubah arah dunia. Beda cerita kalau tanggal 17 Agustus tahun 1945 Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi itu sangat unik karena cuma terjadi sekali, abadi dikenang sampai sekarang, dan dampaknya luar biasa besar karena mengubah nasib seluruh rakyat Indonesia dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, kejadian seperti proklamasi itulah yang baru layak disebut sebagai sejarah. Lalu mungkin di antara kalian ada yang penasaran dan bertanya, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kejadian yang sudah berlangsung ratusan atau bahkan ribuan tahun lalu? Padahal kita sendiri kan tahu hidup di zaman itu dan kita juga tidak punya mesin waktu. Nah, disinilah bagian yang paling seru. Sejarawan itu bekerja persis seperti seorang detektif di film-film kriminal atau kepolisian. Mereka tidak boleh asal tebak, asal tuduh, atau cuma mengarang cerita fiksi sesuka hati. Mereka wajib menggunakan 4 langkah metode ilmiah yang sangat ketat agar hasilnya jujur dan akurat. Nah, dengan langkah pertama dinamakan pengumpulan sumber. Ini adalah fase di mana sejarawan bertualang untuk berburu barang bukti atau sumber-sumber sejarah yang masih tersisa. Misalnya, seperti batu prasasti, dokumen-dokumen tua, bangunan kuno, atau bisa juga lewat wawancara langsung dengan pelaku sejarah yang masih hidup. Setelah semua bukti terkumpul, masuklah ke langkah kedua, yaitu pengujian. Di tahap inilah keahlian detektif sejarawan benar-benar diuji. Semua bukti yang sudah ditemukan tadi bakal diperiksa secara menyeluruh untuk diuji keaslian fisik maupun kebenaran isinya. Tujuannya adalah agar kita tidak termakan oleh berita bohong atau informasi palsu dari masa lalu. Jadi bisa dibilang sejarawan itu sudah pintar menyaring berita bohong, bahkan jauh sebelum internet dan media sosial diciptakan di dunia ini. Setelah terbukti bahwa sumber tersebut asli dan valid, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu penafsiran. Di tahap penafsiran ini, sejarawan mulai merangkai fakta-fakta yang terpisah tadi, menyusunnya satu persatu seperti teka-teki gambar yang besar hingga akhirnya membentuklah satu jalinan cerita yang logis dan masuk akal. Barulah masuk ke langkah yang terakhir, yaitu penulisan sejarah. Ini adalah proses akhir di mana semua hasil yang penyelidikan tadi dituliskan dengan rapi menjadi sebuah buku, artikel ilmiah, atau bahkan menjadi sebuah naskah materi video di edukasi yang sedang kalian tonton saat ini. Sebagai penutup vlog kita kali ini, saya ingin membagikan satu pesan penting. Ada sebuah pepatah kuno yang sangat terkenal yang bilang bahwa sejarah adalah guru kehidupan. Ungkapan ini sangat benar karena lewat belajar sejarah kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat. Kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan orang-orang di masa lalu agar kita di masa sekarang tidak terjebak di dalam lubang kegagalan yang sama. Kita juga bisa mendapatkan inspirasi, dimotivasi yang membakar semangat dari kisah perjuangan dari para pahlawan terdahulu. Bahkan kita juga bisa mendapatkan hiburan atau rekreasi pikiran dengan cara membayangkan betapa seru dan uniknya kehidupan manusia di zaman purba atau di zaman kerajaan dulu. Jadi kesimpulannya, belajar sejarah itu bukan untuk membuat kita susah berpindah hati atau terjebak di masa lalu, melainkan justru membuat kita memiliki kompas dan arah pandang yang jelas untuk melangkah ke masa depan. Orang yang buta akan sejarah bangsanya sendiri, ibarat orang yang sedang amnesia atau hilang ingatan yang tidak tahu jalan pulang ke rumahnya sendiri. Bagaimana teman-teman? Pelajaran sejarah ternyata sama sekali tidak membosankan dan justru sejarah seseru itu kan. Semoga penjelasan dari saya ini bisa membuka mata kita semua tentang pentingnya menghargai setiap proses waktu dalam kehidupan. Kalau kalian suka dengan konten edukasi yang dikemas santai seperti petualangan waktu ini, jangan lupa untuk klik tombol
suka, bagikan video ini ke teman-teman sekelas atau kelompok belajar kalian, dan pastinya klik tombol berlangganan biar kalian tidak ketinggalan video-video seru berikutnya dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya Marnita Siotang pamit undur diri. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.